Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang pada bab kejadian majemuk, subbab terakhir pada pembahasan peluang, karena besok kita sudah mulai masuk PH3. Jadi mohon disimak dengan baik-baik kejadian majemuk ini ya. Bagi anak-anak yang belum subscribe video Bu Ani, kalau seandainya suka, ayo please subscribe. Terima kasih. Kita mulai ya. Bismillah. Oke, kejadian majemuk anak-anak itu dapat terbentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian. Nah, pengkombinasian tersebut itu dapat dilakukan dengan gabungan atau irisan. Apa itu gabungan atau irisan? Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, untuk menggambarkannya, Bu Ani misalkan pada percobaan pelemparan dua buah dadu, misal A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima, dan B adalah kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil. Oke, anak-anak bisa lihat di sini, ketika kejadiannya yang tadi pada dua dadu itu munculnya mata dadu bilangan prima atau bilangan ganjil, nah ini adalah merupakan kejadian majemuk yang dapat ditulis dengan A gabung B. Ya, ini bacanya gabung ya, lambangnya seperti huruf U ya, dibacanya gabung. Nah, apa yang mencirikannya sehingga ditulisnya seperti ini adalah anak-anak bisa perhatikan ada pada kalimat kata sambung atau. Jadi ini mengandung dua buah kejadian. Makanya disebut dengan kejadian majemuk ya, karena mengandung dua unsur kejadian yang disambungkan dengan kata hubung atau. Nah, ketika disambungkan dengan kata hubung atau, maka nanti tulisnya adalah sebagai A gabung B. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga kejadian ketika munculnya mata dadu bilangan prima dan bilangan ganjil. Anak-anak perhatikan di sini ada kata sambungnya dan. Nah, ini juga merupakan kejadian majemuk. Artinya ada dua buah kejadian yang disambungkan dengan kata hubungnya dan. Nah, ini dapat ditulis dengan A irisan B. Irisan, anak bisa lihat di sini tulisannya seperti huruf N. Nah, ini dibacanya irisan ya. A irisan B. Jadi anak-anak kejadian majemuk ada dua, ketika digabung atau ketika irisan ya. A gabung B atau A irisan B. Nah, anak-anak untuk lebih jelasnya lagi, peluang gabungan dua kejadian ini Bu Ani gambarkan lewat diagram Venn. Anak-anak bisa lihat di sini ada dua himpunan, yaitu A dan B yang saling lepas, ya, berdiri sendiri. Artinya apa? Kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, dan kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi mereka berdua dua kejadian yang saling lepas. Ibaratnya himpunannya sendiri-sendiri ya. Nah, jika kejadian A dan B saling lepas seperti ini, maka peluang kejadian A atau B ya, atau ya, karena kita lagi ngomongin gabungan dua kejadian ya. Kalau gabungan dua kejadian pakai atau. Nah, maka peluang kejadian A atau B yang terjadi adalah peluang A gabung B itu sama dengan bernilai dengan peluangnya A ditambah peluangnya B. Oke. Jadi ini rumusnya ketika ada gabungan dua kejadian A dan B digabung, tetapi kejadiannya itu saling lepas. Dua kejadiannya itu saling lepas. Maka proses kerjanya nanti adalah peluang A gabung B itu sama dengan peluangnya A ditambah peluangnya B. Seperti itu. Nah, ini juga gabungan dua kejadian, tetapi A dan B-nya tidak saling lepas. A dan B-nya tidak saling lepas. Ada yang beririsan antara A dan B. Artinya apa? Kejadian A bisa terjadi di kejadian B, dan kejadian B juga bisa terjadi di kejadian A. Seperti itu, tidak saling lepas ya. Ya contoh, kalau Bu Ani bilang semesta pembicaranya adalah dadu, satu dadu. Satu dadu itu kan NS-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ruang sampelnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kejadian A-nya bilangan prima, kejadian A bilangan prima itu kan berarti 2, 3, 5, seperti itu. Kalau misalkan kejadian B adalah genap, gitu, angka genap, itu kan berarti 2, 4, 6. Nah, ini berarti kejadian A sama kejadian B-nya ini tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena ada yang beririsan di situ, ada yang bersekutu di situ, ada yang sama di situ. Ya, kejadian A itu tadi bilangan prima 2, 3, 5 isinya
kejadian B adalah bilangan genap, itu isinya 2, 4, 6, sama-sama punya angka persekutuan, ada yang sama gitu kan. Itu sebabnya gambarnya kalau digambarkan seperti ini. Jadi saling beririsan. Siapa yang saling beririsan? Iya, betul. Angka 2. Betul. Di kejadian A ada angka 2, yaitu kan 2, 3, 5 tadi A. Di kejadian B juga ada angka 2, yaitu kan 2, 4, 6. Jadi artinya ada yang beririsan, ada yang bersekutu, ada persekutuan yang sama, yaitu angka 2. Nah, itu seperti itu, maka itu disebutnya A dan B-nya tidak saling lepas. Nah, ketika digabung, peluang kejadian A atau B-nya itu digabung, maka rumusnya tidak cukup hanya ditambah, ya. Tidak cukup hanya ditambah peluang A ditambah peluang B. Tidak seperti itu. Kalau dia tidak saling lepas, maka nanti peluang A gabung B-nya bisa dicari, dihitung dengan cara peluangnya A ditambah peluangnya B diambil sama peluang A irisan B. Seperti itu ya. Jadi ada yang beririsan di sini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal untuk lebih paham lagi tentang peluang gabungan dua kejadian. Di sini disajikan ada pelemparan dua dadu setimbang secara bersamaan. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 8 atau 10. Anak-anak bisa lihat di sini ada dua kejadian. Pertama adalah muncul jumlah mata dadu yang sama dengan 8. Yang kedua adalah muncul jumlah mata dadu yang sama dengan 10 dan digabung dengan kata hubungnya atau. Nah, berarti ini adalah ciri-ciri peluang gabungan. Oke. Ingat atau pekerjaannya tadi diapain kalau ada dua kejadian? Ditambah ya. Tapi tergantung nih, nanti kita lihat apakah dia saling lepas atau tidak saling lepas. Oke. Untuk caranya kita buat tabel dulu ya. Jadi kita caranya mendaftar, kita buat dulu tabel seperti ini. Anak bisa lihat di sini ini adalah yang jumlah dua mata dadunya. Berarti kalau begitu kita akan cari terlebih dahulu kejadian yang A ya. Misal A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang sama dengan 8. Anak berarti bisa lihat ada berapa banyak NK-nya yang 8. Ya betul. 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti NK-nya 5, NS-nya 36. Berarti kalau gitu peluangnya A adalah peluangnya A berarti 5/36. Oke, sekarang kita mulai masuk cari kejadian yang B. Misal B adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang 10. Berarti anak-anak bisa lihat di dalam tabel yang jumlahnya 10 ada berapa? 1 2 3. Berarti kalau begitu peluangnya B dengan NK-nya 3, NS-nya 36, maka peluangnya B adalah 3/36. Oke anak-anak bisa dilihat di sini, ketika Bu Ani mencari yang mata dadunya jumlahnya 8, Bu Ani bulet-buletin ya. Terus yang mata dadunya 10 Bu Ani checklist-checklistin. Anak-anak berarti bisa lihat di sini mereka berdua, kedua kejadian ini A dan B ini berarti saling lepas. A dan B kejadiannya berarti saling lepas. Berarti kalau saling lepas mencari peluang gabungannya, peluang A gabung B-nya berarti cukup ditambah. Peluang A ditambah peluang B. Berarti 5/36 peluang A ditambah peluang B-nya 3/36. Jadi kalau begitu peluang A gabung B-nya adalah 8/36. Oke, semoga paham ya anak-anak ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut anak-anak. Sekarang kasusnya masih pada dua dadu ya, setimbang ya. Nah, kita mau cari peluang munculnya jumlah mata dadu bilangan prima atau bilangan genap. Oke, jadi kejadian A-nya nanti kita sebut adalah mata dadu bilangan prima, jumlah mata dadu bilangan prima, dan kejadian B-nya adalah jumlah mata dadu bilangan genap. Oke, kita buat lagi ininya, tabelnya seperti ini. Oke, sekarang kita mau cari dulu yang kejadian A ya. Misal A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu bilangan prima. Oke, kita cari sama-sama ya yang prima ya. Berarti mulai dari angka 2. Berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian baris berikutnya 3, 5, 7. Betul. Baris berikutnya 5 dan 7. Betul. Baris berikutnya 5, 7. Betul. Baris berikutnya 7 dan 11. Betul.
baris berikutnya 7 dan 11. Oke, kita hitung ada berapa banyaknya. Ya, betul, ada 15. Maka kalau begitu peluang A-nya adalah NK-nya 15, NS-nya 36, maka peluang A-nya 15 per 36. Oke, sekarang kita mau cari kejadian B. Kejadian B adalah kejadian muncul jumlah mata dadu bilangan genap. Berarti anak-anak kita cari yang genap ya. Berarti di baris pertama ada 246, baris berikutnya adalah ada 468, baris berikutnya 468, baris berikutnya 6, 8, 10, baris berikutnya 6, 8, 10, baris berikutnya 8, 10, 12. Berarti kalau gitu kita hitung, Bu Ani sengaja pakai lambang segitiga ya. Bu Ani pakai lambang segitiga. Berarti kalau kita hitung nih yang segitiga ada berapa? Ya, ada 18 ya. Berarti kalau gitu peluang B-nya adalah 18 per 36. Nah, sebelum kita lanjut mencari peluang A gabung B-nya, anak-anak perhatikan dulu. Apakah dua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas? Anak-anak perhatikan. Ada nggak yang kejadian A juga, kejadian B juga? Ya, artinya sama-sama kejadian A dan kejadian B. Berarti kalau anak-anak bisa lihat ada ya, yang dilingkerin juga, disegitigain juga. Nah, itu ada itu, yaitu pada angka berapa? Pada angka 2. Berarti kalau gitu ada yang bersekutu, ya, ada yang beririsan, yaitu angka 2. Berarti kalau gitu kesimpulannya, kejadian A dan B mempunyai titik sampel persekutuan. Maka kalau begitu A dan B kita sebut dengan kejadian yang tidak saling lepas. Ya, kejadiannya tidak saling lepas. Maka kalau ada kejadian yang tidak saling lepas seperti ini, kita cari peluang irisannya. Kita cari peluang irisannya. Mudah cari peluang irisannya. Ada berapa tadi? Ada berapa banyak N, A irisan B-nya? Ada berapa banyak anggota persekutuannya? Ada berapa banyak yang sama antara kejadian A dan kejadian B? Ada berapa anak-anak? Ya, hanya ada satu ya, yaitu si angka 2 tadi. Berarti kalau gitu peluang A irisan B-nya adalah 1 per 36. 1 per 36. Jadi, ketika kita menghitung peluang A gabung B-nya, berarti adalah peluang A ditambah peluang B diambil peluang A irisan B. Seperti itu. Nah, peluang A-nya 15 per 36, peluang B-nya 18 per 36, diambil peluang A irisan B-nya yaitu 1 per 36, maka kalau begitu nilai dari peluang A gabung B-nya adalah 32 per 36. Ya, betul sekali. Makasih anak-anak ya, semoga paham ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin kejadian yang saling bebas. Ya, tadi kan di awal sudah Boni cakapkan bahwa gabungan kejadian majemuk ada dua ya. Satu yang peluang gabungan, yang kedua adalah peluang yang irisan. Saling bebas, bahasanya irisan saling bebas. Itu berarti yang gabungan itu kan pakai lambang U kan, kerjanya ditambah. Nah, kalau ini peluang yang saling bebas itu nanti adalah peluang yang saling beririsan. Artinya apa? Dua buah kejadiannya disebut saling bebas. Jadi terjadinya kejadian pertama itu tidak bergantung kepada terjadinya kejadian kedua. Ya, itu dia. Kejadian yang A tidak bergantung pada kejadian B, kejadian B juga tidak bergantung pada kejadian A. Dan ciri utamanya lagi, dia menggunakan kata dan. Beda pada yang peluang gabungan ya. Kalau peluang gabungan itu menggunakan kata atau ya. Menggunakan kata atau, nanti dilihat lagi ada yang lepas atau tidak lepas. Nah, kalau ini kejadian saling bebas benar-benar murni kejadiannya A dan B tidak saling bergantung ya, seperti itu. Dan ada kata spesial di situ adalah kata sambungnya adalah kata dan. Nah, misalnya dalam pelemparan dua dadu secara bersamaan, kejadian munculnya mata dadu pertama itu tidak bergantung pada munculnya mata dadu kedua. Ya, saling tidak mempengaruhi ya. Mata dadu kedua juga tidak bergantung pada munculnya mata dadu pertama. Nah, jika kedua kejadian ini saling bebas, maka peluang terjadinya kedua kejadian tersebut sama dengan hasil kali peluang kedua kejadian. Ya, jadi makanya kita mau ciriin nih. Kalau ada kata-katanya dan berarti dikali, kalau kata-katanya atau berarti ditambah. Ya, Bu Ani sudah pernah cakapkan ini di awal-awal pertemuan ya. Kita sudah familiar dengan kata sambung atau dan kata sambung dan. Kata sambung atau ditambah, kata sambung dan dikali. Oke, lanjut. Misal, peluang kejadian A kita notasikan dengan tulis dengan peluang dalam kurung A dan peluang kejadian B adalah peluang dalam kurung B.
Nah, jika kejadian A dan B ini saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B, ingat ya, dan ya, kata kuncinya dan, itu adalah peluang A irisan B sama dengan peluangnya A dikali peluangnya B. Nah, udah diciriin aja tuh. Kata dan berarti dikali, kata atau berarti ditambah. Oke, contoh ini. Pada pelemparan dua dadu setimbang secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua adalah 5. Berarti di sini ada dua kejadian. Pertama, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu pertama adalah 3, dan kejadian B adalah muncul mata dadu kedua adalah 5. Berarti kalau begitu anak-anak bisa lihat dalam dadu dengan NS-nya yang 6, mata dadu 3 hanya ada 1. Maka kalau begitu peluangnya A adalah 1/6. Seperti itu. Sedangkan kejadian B itu terjadinya pada mata dadu kedua. Nah, pada mata dadu kedua, angka 5 cuman ada 1. Iya kan? Karena dadu itu memang NS-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mata dadu kedua ini angka 5 ada berapa? Hanya ada 1. Berarti kalau gitu peluangnya B juga sama, 1/6. Nah, baru ketika kita mau gabung, kita mau kejadian majemuk disambungkan dengan kata dan, maka kalau begitu peluang muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 kita tulis sebagai peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Seperti itu. Dikali ya kata-katanya dan. Peluang A-nya 1/6, peluang B-nya 1/6 sehingga nilainya adalah 1/36. Oke, semoga bisa paham ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peluang bersyarat. Jika dua kejadian terjadi secara berurutan dan kedua kejadian tersebut tidak saling lepas tetapi saling mempengaruhi, maka kejadian tersebut itu disebut dengan kejadian bersyarat. Seperti itu. Apa sih maksudnya? Contoh, peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A diketahui telah terjadi, itu disebut peluang bersyarat gitu ya. Jadi ada sebuah peluang nih, peluang kejadian B. Nah, itu kejadiannya itu diketahui adalah setelah kejadian A terjadi gitu kan. Maka kejadian B ini bergantung pada si kejadian A, seperti itu. Nah, ini disebut dengan peluang bersyarat. Nah, ini dilambangkan dengan seperti ini, nulisnya ini dibaca peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Ya, jadi peluang kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Contoh ya. Oh, ini rumusnya dulu ya. Jika kejadian B itu terjadinya setelah kejadian A telah terjadi, maka peluang kejadian B disebut dengan peluang bersyarat. Nah, itu dinotasikan dengan peluang dalam kurung, masih ingat bacanya? Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A. Nah, itu dirumuskan dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Ya, jadi mencari peluang B dengan syarat kejadian A itu rumusnya adalah peluang dari irisan dari kedua kejadian A irisan B dibagi dengan peluangnya si A, ya, peluangnya si syaratnya itu tadi. Oke, misal contoh ya. Oke, anak-anak, kita masuk pada contoh peluang kejadian bersyarat. Misal, pada pemilihan ketua RT terdapat 6 calon laki-laki di mana 4 diantaranya masih aktif bekerja dan 2 sudah pensiun. Kemudian ada 3 calon perempuan di mana 1 diantaranya masih aktif bekerja dan 2 sudah pensiun. Nah, jika akan dipilih secara acak satu orang untuk menjadi ketua RT, bagaimana menentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat masih aktif bekerja. Berarti kalau begitu, kita bisa lihat di sini ini adalah peluang kejadian B. Kejadian B itu berarti terpilihnya laki-laki dengan syarat masih aktif bekerja. Berarti kalau gitu, yang masih aktif bekerja ini kita sebut dengan kejadian A. Ya, seperti rumusnya tadi sudah dicakapkan ya. Peluang B dengan syarat A. Berarti B yang dimaksud adalah terpilihnya laki-laki, A yang dimaksud adalah dia masih aktif bekerja. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, alangkah lebih baiknya kita buat tabel. Data yang sudah ada ini kita buat tabel seperti ini. Nah, laki-laki kan ada 6 orang. 4 bekerja, 2 pensiun. Yang perempuan calonnya ada 3 orang, 1 bekerja, 2 pensiun. Kita buat tabel seperti ini ya, biar lebih mudah. Kemudian kita definisikan siapa si A. Berarti tadi kita sudah cakapkan A itu adalah kejadian yang terpilih masih bekerja ya. Kemudian pertanyaannya adalah peluang terpilihnya laki-laki, itu berarti B. B melambangkan yang terpilih adalah laki-laki.
Nah, karena ini ada pakainya bahasa dengan syarat, maka ini pertanyaannya yang akan ditentukan adalah peluang B, peluang terpilih laki-laki, B laki-laki dengan syarat A. A itu adalah yang terpilih masih bekerja. Ya, peluang B dengan syarat A. Ingat rumusnya tadi apa? Peluang B dengan syarat kejadian A adalah peluang A irisan B dibagi peluang A. Seperti itu. Oke, sekarang berarti kita cari dulu peluang A-nya ya. A itu adalah melambangkan kejadian terpilih masih bekerja. Anak-anak berarti bisa lihat di sini ada berapa banyak orang yang masih bekerja ya pada data ini. Di tabel lebih enak dilihat. Yang masih bekerja ada 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ada 5 orang, berarti dengan NK-nya 5, NS-nya berapa? Ya, betul. NS-nya ada 9, ya kan? 6 laki-laki dan 3 perempuan, berarti 9 tuh. Berarti kalau begitu, peluangnya yang masih bekerja itu adalah NK5, NS9. Berarti peluang A, peluang kejadian yang terpilih masih bekerja adalah 5/9. Nah, berarti sekarang kita harus menentukan peluang irisannya. A irisan B ya, kita harus menentukan peluang irisannya. Karena rumusnya kan tadi ya, peluang A irisan B dibagi peluang A. Peluang irisannya berarti kita harus mencari dia laki-laki dan dia juga bekerja. Nah, seperti itu kan irisannya kan berarti keduanya ya, memenuhi syarat keduanya. Sekarang lihat, yang laki-laki dan masih bekerja ada berapa orang? Ya, ada 4 orang. Yang laki-laki masih bekerja ada 4 orang. Berarti peluang A irisan B adalah peluang kejadian laki-laki masih bekerja itu berarti ada 4 ya tadi ya. NS-nya 9 berarti 4/9. Baru kalau sudah punya nilai peluang A irisan B-nya ada sudah kita peroleh, peluang A-nya sudah kita peroleh, kita masukin ke dalam rumus bahwa peluang B dengan syarat kejadian A itu adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Nah, peluang A irisan B-nya adalah 4/9, peluang A-nya adalah 5/9, maka 4/9 dibagi dengan 5/9 nilainya adalah 4/5. Maka peluang terpilih laki-laki dengan syarat dia aktif masih bekerja adalah 4/5. Nah, ini namanya peluang dengan kejadian bersyarat. Aduh, semoga dipahami anak-anak ya. Dibikin tabel kalau biar mau lebih mudah ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga anak-anak bisa paham dengan pembahasan kali ini. Nah, anak-anak seperti biasa ada let's practice ya, latihan. Ada 6 soal, ada 6 soal. Seperti biasa anak-anak tulis di buku, kemudian anak-anak screenshot kirim ke Google Classroom. Kalau ada yang tidak dipahami, mari kita sama-sama bahas. Anak-anak boleh discuss. Silakan bertanya dengan gurunya masing-masing. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatiannya sudah menyimak video bahan pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.